Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah yang mengharapkan ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah serta inayahnya pada hari ini kita masih sempat diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu titah perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah yang hukumnya adalah fardu ain, wajib atas tiap individu setiap muslim. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjunan nu maha agung nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, tur tabi'ina, tug dugikeun ka urang sadayana anu tetep ranggenep dina ngajalankeun parentah Allah aya dina dinul Islam. Dina kesempatan ieu anu utami pribados ngadugikeun hiji wasiat khususna ka diri pribadi, umumna oge ka para jamaah sadayana. Anu utamina nyaeta hayu urang ningkatkeun ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala kalayan takwa anu saleres-leresna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mukadimah yang telah disampaikan oleh khatib, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wala, dan janganlah tabgil fasada, engkau berbuat kerusakan di bumi ini, innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mufsidin, tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Diawali dengan kalimat la, yaitu la, nahi, larangan. Larangan ini tentunya ditujukan kepada kita semua. Yaitu apa larangannya? Yaitu al-fasada. Tentunya fasad ini sudah paham semua, yaitu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala mepelingan ka urang sadayana pikeun ngajalankeun hirup ieu ulah dibarengan ku perbuatan ngaruksak baik secara fisik maupun secara psikologis. Al-fasad di dieu bisa diartikan kepada kerusakan yang sifatnya ekologis, psikologis, maupun ruksak dalam artian kita menjadi perusak agama Islam. Jadi salah satu peringatan Allah yang sangat tegas ini adalah kita hendaknya menjadi manusia yang bukan perusak lingkungan fisik, psikologis maupun perusak agama. Hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ini Allah secara tegas memerintahkan kepada kita untuk supaya jangan menjadi golongan orang yang perusak. Kenapa demikian?
karena golongan perusak ini selain akan merugikan dirinya sendiri, tentunya banyak orang yang akan kecipratan dari perbuatan merusak ini. Oleh karena itu, secara etimologis, ruksak artinya merusak lingkungan, merusak fisik, psikologis. Tapi secara terminologis, kalimat al-fasid atau merusak ini ditujukan kepada kerusakan yang lebih besar dampaknya, yaitu kerusakan di dalam agama. Jadi selain Allah memberikan peringatan di dalam Quran surat Al-Qasas tentang larangan menjadi orang perusak agama dan lingkungan, juga kerusakan ini pun di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ditegaskan. Ada beberapa orang, kata Rasulullah, yang dikelompokkan menjadi perusak agama. Di dalam Muhtarul Ahadits Ad-Dailami dari Ibnu Abbas meriwayatkan salah satu hadis tentang larangan kita ini jangan menjadi orang perusak. Hadis tersebut mengatakan, afatuddin salah satun, ada 3 orang yang dikelompokkan menjadi perusak agama. Yang pertama adalah fakihun fajirun. Yang pertama adalah orang yang fakih, fuqaha, ahli agama, tapi fajirun, yaitu jahat. Yang kedua, kata Rasul, kelompok perusak agama itu adalah imamun jairun. Imamun jairun artinya adalah penguasa yang zalim. Yang terakhir adalah wa mujtahidun jahilun, yaitu mujtahid, orang yang beristihad, orang yang mengeluarkan fatwa, orang yang mengeluarkan statement tentang hukum-hukum syara yang harus dilakukan, tetapi dia memiliki salah satu sifat, yaitu jahilun, yaitu bodoh. Jadi peringkat ketiga ini adalah mujtahidun jahilun. Dia pintar agama, mengeluarkan fatwa, tapi dia bodoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tentunya hadis ini sangat menyindir semua kelompok dan semua golongan dan menyindir semua umat manusia. Karena yang kena khitab daripada teguran ini adalah kita selaku umat manusia. Teu diwareh-wareh ku Allah, teu dibenten-benten, tapi sadayana disitir, ditegaskan dina hadis ieu bakal menjadi perusak 3 golongan umat manusia. Kahiji menempati posisi nyaeta fakihun fajir, nyaeta golongan umat muslim anu pinter kanu agama, tapi manehna sifatna ngarusak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, walaupun secara etimologis merusak itu bisa diartikan secara umum, merusak lingkungan, merusak ekologis, merusak fisik lingkungan hidup. Tapi secara terminologi, secara istilah syar'i, Allah menegaskan kelompok perusak agama itu seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 22, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim liyatafaqahu fiddin. Hendaknya kalian menjadi orang-orang yang fakih, menjadi orang-orang yang fuqaha di dalam masalah agama. Jadi dengan demikian, semua muslim tujuan utamanya adalah fakih.
punya ilmu tentang ilmu agama, sehingga dia tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang merusak agama itu sendiri. Tatkala seseorang bodoh akan agama, tentunya dia masuk kategori selaku perusak agama. Kenapa demikian? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi terminologis fuqaha yang dikehendaki Allah, hendaknya kalian menjadi umat-umat yang tafakuh fiddin, orang yang senantiasa menggali, memahami ilmu agama sampai ngerti, sampai benar-benar kita itu terselamatkan dunia ini dari kerusakan. Tentunya agama nomor satu. Boro-boro agama ngatur agama. Agama ngatur segala rupi aspek kehidupan. Cobi orang tiasa ngabayangkan ekonomi lamun teu diatur ku agama amuradul. Kehidupan ekonomi rumah tangga oge sami bakal amuradul lamun mah agama tos diecageun di kehidupan urang. Oleh karena itu yang dimaksud oleh fakih menyeluruh sifatnya. Jadi harus paham dengan agama semua manusia. Jangan tergolong kepada orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti tentang agama. Nanti dampak kerusakannya begitu besar dan begitu berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia dan khususnya syariat ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam hadis sahih Al-Bukhari jilid 1 halaman 22, yaitu disitir satu penjelasan oleh Al-Bukhari ya, yang disampaikan kepada Abu Daud, yang Abu Daud itu sendiri sebagai perawi hadis paling banyak. Rasul sempat mendoakan Abu Daud ini dengan doanya yang sangat populer, Allahumma faqih fiddin wa alim tahu ta'wila. Ya Allah, semoga dijadikan orang yang berilmu dan faqih dalam agama. Ya, orang yang hafal hadis saja 4.000 dan perawi yang terkenal. Rasul mendoakannya supaya menjadi faqih dalam agama. Sebab kalau tidak faqih, dia akan bodoh dalam agama dan bodoh dalam hal segala halnya. Oleh karena itu, Allahumma faqih fiddin, ya Allah berikan kepakihan di dalam masalah agama. Wa alim tahu ta'wila, dan berikanlah kemampuan untuk mentawil segala sesuatu. Ini adalah doa Rasulullah yang disampaikan kepada salah satu perawi hadis, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri mengeluarkan sebuah statement hadis, yaitu may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi orang baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan dijadikan paham dengan masalah agama. Oleh karena itu, ini sangat berarti untuk kita kaum muslimin, bahwa mengerti agama itu sebenarnya dampaknya sangat luas, akan berdampak kepada masalah-masalah kehidupan manusia lainnya. Kalau dia tidak paham agama, maka ekonomi akan hancur. Kalau dia tidak paham agama, kepemimpinannya akan rusak. Kalau dia tidak paham agama, maka syariat Islam tidak akan berlaku di negara. Yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan yang sebagaimana yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi golongan yang pertama yang harus kita antisipasi dalam kehidupan ini, jangan tergolong menjadi orang yang fakihun fajirun, yaitu orang yang fuqaha, ya, fakih, paham agama tetapi kontradiksi, dia itu jahat. Adakah orang yang seperti itu? Tentunya banyak sekali, ya. Jadi tidak mungkin sebuah hadis keluar, tidak mungkin sebuah wahyu disampaikan melalui hadis dan Quran kalau ini bukan merupakan suatu fakta yang dapat kita alami dalam kehidupan ini. Jadi orang pintar jahat, mempelintir agama untuk kepentingan pribadi, mencari kehidupan di dalam agama, ya. Sehingga ada istilah ulama ulama syu, yaitu ulama jahat.
Dia ngerti agama, tetapi agama dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk sekelompok golongan. Apakah itu golongan politik, apakah itu golongan penguasa, apakah itu golongan pemimpin yang sengaja agama dijadikan sebagai alat untuk pendekatan diri. Jadi agama bukan untuk pendekatan diri terhadap Rob yang Maha Kuasa, tetapi untuk dekat terhadap makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka kejahatan ini walaupun dilakukan oleh orang awam atau dilakukan oleh orang yang pintar, tetaplah akan berlaku, kehidupan itu akan rusak ya. Orang awam melakukan satu kejahatan mungkin masih mending karena dampaknya tidak terlalu luas. Tetapi kita dapat bayangkan kalau seorang yang jabatannya sebagai fuqaha, faqih ya, sehingga dia mengeluarkan fatwa agama, menyembunyikan sebagian ayat dan mengutarakan ayat-ayat yang dianggap menguntungkan diri, kerusakannya seperti apa? Oleh karena itu, ini jelas teguran Allah melalui hadis yang sangat tegas bahwa ada di setiap masa dan zaman kelompok orang yang faqihun fajirun. Orang itu faqih, bisa mengeluarkan fatwa, tetapi dia itu bersifat fajir, bodoh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kelompok yang kedua yang disitir oleh hadis riwayat Ibnu Abbas ini adalah imamun jairun, yaitu imam atau penguasa yang jair, yaitu zalim ya. Zalim bisa diartikan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim bisa juga seperti yang diutarakan oleh Abul A'la Al-Maududi di dalam The Meaning of Quran, a violation of a right or duty. Artinya dia memperkosa atau mempelintir atau mencampur adukan antara kebenaran dan keadilan. Di sini yang disampaikan oleh Abul A'la bahwa dia itu menyampaikan adil itu adalah seorang penguasa yang bisa berlaku bijaksana dan adil terhadap pimpinannya. Karena imam itu sendiri terminologisnya menggunakan istilah imamun, bukan dalam pengertian umum. Imam dalam artian yang diangkat oleh aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma hukum dan syariat Islam. Kalau imam sholat diangkat, seorang imam yang adil tentunya melirik dulu ke belakang, dilihat dulu jamaahnya kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, apakah mampu mendengarkan ayat-ayat yang panjang yang dibacanya. Setelah sholat imam juga berbalik ke belakang, sunnah Rasulullah SAW. Artinya imam itu berlaku di dalam sholat juga. Imam sholat akan melirik ke belakang. Ini satu arti bahwa imamnya itu harus bijaksana hatta dia menjadi imam sholat. Ketika berbalik ke belakang, dilihat para mustami, siapa yang tidak hadir ya, barangkali ada halangan ya, siapa golongan orang-orang yang tua misalkan, siapa golongan orang yang muda. Dilihat satu persatu aspek-aspek individu dari jamaah itu sendiri. Ini menandakan gambaran imam itu bisa berlaku di dalam agama dan di dalam aspek kehidupan sosial dan bernegara. Jadi imam yang adil adalah imam yang betul-betul harus berdasarkan patokan norma-norma keadilan ya, bukan sifatnya dendek topi atau cuet kanu hidung ponteng kanu koneng, tapi betul-betul dia merata keputusannya, merata kebijakan-kebijakannya terhadap bawahannya. Demikian yang disampaikan oleh Abul A'la Al-Maududi tentang pemimpin
yang adil. Nah, lain halnya dengan imamun jairun, imam yang zolim. Maka imam yang zolim ini dampaknya terhadap agama sangat luar biasa. Kenapa? Adakah hubungannya? Karena imam itu memimpin bawahannya. Dia punya kompetensi menguasai komunitas. Kalaulah seorang imam mengeluarkan kebijakan yang tidak adil, maka norma-norma agama itu pun akan sirna. Karena semua aspek kehidupan diatur oleh agama, maka seorang imam, siapapun imam itu, dia harus betul-betul berdasarkan syariat agama Islam. Maka keadilan itu maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh syariat Islam itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka di dalam pepatah Arab dikatakan idza zalal alimu zalzalal alam. Apabila seseorang yang alim itu tergelincir, maka alam pun ikut berguncang. Maka kehancuran alam akan terjadi ketika seorang alim ini berbuat bodoh ataupun seorang imam itu berbuat tidak adil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu keputusan bahwa memperingatkan seorang imam itu adalah lebih baik daripada dia terjerumus dalam kebodohan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jihad yang paling utama adalah menyampaikan dengan bijaksana suatu kalimat di depan imam, ya. Nah, karena jika tidak disampaikan petuah kepada seorang penguasa, maka apa yang terjadi? Kerusakan itu sendiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan satu penegasan, kerusakan itu akan diikuti oleh konsekuensi nanti di akhirat, baik yang mengikuti pemimpin itu sendiri maupun orang yang memimpin itu sendiri yang notabene tidak adil. Dia akan dihadapkan kepada wainal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya seorang yang fujar, jamak dari fajir, seorang yang fajir, yang jahat, ya, yang zalim, dia itu akan menempati api neraka. Nauzubillahi min dalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka setiap alim alangkah baiknya juga memberikan satu fatwa-fatwa, terutama memberikan petuah kepada seorang penguasa, bukan menjadi alat penguasa. Jadi seorang alim yang tidak akan mungkin jadi perusak adalah dia yang bisa tampil menyelamatkan kerusakan-kerusakan yang ditampilkan oleh pemimpin. Oleh karena itu, afdalul jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin jair, kata Rasul. Sebaik-baik jihad itu adalah menyampaikan kalimat yang baik terhadap sultanan jairin, terhadap penguasa yang zalim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah peringkat ketiga atau golongan yang ketiga, yaitu wa mujtahidun jahilun. Ini adalah mujtahid yang jahil, yang bodoh. Mujtahid itu adalah sebutan bagi orang yang berijtihad di dalam agama, seorang yang berpikir, seorang yang senantiasa mencari aspek-aspek hukum yang masih tersembunyi di dalam agama. Itu adalah mujtahid, ya. Pekerjaannya adalah ijtihad, orangnya mujtahid. Nah, ini adalah mujtahid yang jahil. Dia pelaku pencari kebenaran dalam aspek agama, menggali, memikirkan, menganalogikan hukum-hukum Islam, tapi di balik itu dia bodoh. Ya, adakah sifat seperti ini? Tentunya banyak sekali. Jadi dia mengaku mujtahid, mengeluarkan fatwa, ya, mengeluarkan statement tentang syariat Islam, posisinya sebagai fuqaha, sebagai pewaris Nabi, tetapi dia memiliki sifat bodoh dengan ilmu pengetahuan agama.
Jadi apa yang disampaikan kepada jamaah, kepada umat, tentunya ini akan sangat merusak manakala ini terjadi pada diri seorang mujtahid tapi dia bodoh. Jadi seorang mujtahid itu tentunya sangat banyak kriterianya dan syarat-syaratnya. Maka dia harus mengerti ilmu-ilmu, alat-alat di dalam ajaran Islam, yaitu seperti fikih, al-hadis, ya, bahasa Arab, ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik, ma'ani, badi, dan banyak lagi yang lain. Oleh karena itu memang banyak, dan Islam itu makanya menyuruh kepada umatnya supaya tidak bodoh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ida wusi'al amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Syekh Ali Al-Azizi dalam kitabnya yaitu Al-Munir jilid 1 halaman 13 menjelaskan kalimat ini dengan mujahidun jahilun. Jadi mujahid, orang yang mengeluarkan fatwa dalam agama tetapi dia bodoh, masuk ke dalam kelompok orang yang disitir dalam hadis. Barang siapa satu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu, kata Rasulullah, saat kehancurannya. Ini adalah sebuah penegasan di dalam kesempatan yang bisa khotib sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita selaku muslim yang disitir oleh hadis-hadis dan ayat-ayat Allah. Semoga kita bukan menjadi golongan perusak. Dan semua orang pasti ini terindikasi dengan ayat dan hadis ini. Siapapun dia, apakah sekarang seorang pemimpin, apakah dia ahli agama, apakah dia seorang yang pandai berfatwa, pasti dia akan senantiasa untuk terkena oleh penyakit-penyakit yang 3 golongan akan menjadi perusak agama seperti yang Rasulullah sampaikan. Demikian hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan dijadikan Jumat ini ada Jumat yang terbaik bagi kita dan menjadikan kafarah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.